Magnus Carlsen berhasil menjadi juara Freestyle Chess Championship tahun 2026 setelah mengalahkan Fabiano Caruana dengan skor 2,5, 1,5, di mana dari keempat pertandingan hanya satu pertandingan yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen, sisanya adalah remis. Dan di partai ketiga ini Magnus Carlsen menang dengan cara comeback yang luar biasa ya. Bagaimana pertandingannya, langsung saja kita mulai. Carlsen memegang buah hitam, Caruana memulai dengan C4. Ini adalah freestyle chess ya, dengan susunan perwira yang diacak, ditemukan oleh Bobby Fischer. Kemudian F5 oleh Magnus Carlsen, F4 mengontrol pusat, dan kemudian C6. E3 memperkuat struktur pion, kemudian E6, kuda ke peta F3 mengontrol pusat, dan kuda ke peta F6 juga mengontrol peta pusat. Kuda ke peta F2 berkembang, dan gajah ke peta H5. D4 dimainkan memperkuat kontrol terhadap peta E5, kemudian kuda ke peta F7, dan H3 dimainkan bersiap mendorong mungkin ya, mendobrak. A5 dimainkan oleh Magnus Carlsen dan G4, benar. Akhirnya Caruana mendobrak melalui sayap raja. Pion kali pion, pion kali pion, dan kemudian kuda kali pion, kuda kali kuda, dan gajah kali kuda, penyederhanaan. Sementara unggul satu pion ya, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. Magnus Carlsen unggul satu pion, tapi tidak berlangsung lama karena Caruana punya balasan menteri makan pion sekaligus mengancam pion G7, dan great move berupa gajah ke peta F6 menutup ancaman terhadap pion. Menteri tarik mundur ke peta D3 dan kemudian D5 mendobrak center, pion kali pion dan pion kali pion. Kuda ke peta H4, lebih bagus ini ya, ke peta center aja ya sebenarnya, tapi kemudian Magnus Carlsen miss dengan menukar gajah. Raja memakan gajah, dan ini membuat raja sudah tidak bisa rokade dari putih. Tapi kemudian Carlsen makan kuda, dan ini langkah yang salah. Kenapa langkah yang salah? Karena putih punya balasan benteng ke peta C1, memberikan skak dan menghilangkan hak raja untuk rokade. Jadi kedua pemain sama-sama tidak bisa rokade. Kemudian raja ke peta D7 dan menteri ke peta B5 memberikan skak. Kemudian raja naik dan gajah makan gajah ya. Ada langkah yang lebih bagus, yaitu memberikan skak dulu di peta C5, kemudian baru makan gajah, tapi tidak dipilih oleh Fabiano Caruana. Dan dengan posisi ini pada langkah ke-18 ini kita bisa lihat evolution bar-nya sangat unggul untuk putih atau untuk Caruana. Berlanjut dengan benteng ke peta C8 dan raja naik menghubungkan kedua benteng, dan menteri ke peta A7. Pion didorong oleh putih dengan tujuan merusak struktur pion center, tetapi Magnus memilih untuk menawarkan pertukaran menteri ya, karena sedang tertekan. Jadi menukar perwira terutama menteri itu akan sangat mengurangi tekanan dari pihak lawan. Tapi Caruana menolak dengan menteri ke peta B3. Ini juga perlu kita ingat ketika kita menyerang atau kita sedang dalam unggul secara posisi, maka menukar perwira hanya akan menguntungkan lawan kita ya. Benteng ke peta C4, kemudian pion kali pion, raja kali pion, kemudian benteng kali benteng, pion kali benteng, dan kemudian menteri ke peta D1. Cek dilakukan dan pion kali pion. Dan di sini struktur pion putih sangat kuat ya di center. Kuda ke peta D6 dan kemudian skak dilakukan, dan raja ke peta D5. Benteng naik ke peta F4. Menteri ke peta G2 ancam pion. Kemudian berlanjut dengan skak ke peta G2, raja turun, dan kemudian skak dilakukan lagi, raja naik lagi ke peta D5 dan skak lagi ke peta H1 dan raja ke peta E6.
taktis ini Magnus Carlsen hanya bolak-balik saja ya langkahnya, karena hanya itu langkah terbaiknya. Tetapi di sini Caruana melakukan kesalahan dengan benteng ke petak B1. Langkah ini dianggap salah. Harusnya pada langkah ini langkah terbaiknya adalah menteri ke petak H3. Maka akan ada jawaban ini ya, raja naik lagi, kemudian di skak, raja turun, dan harus berani mengorbankan benteng ya, ditukar dengan kuda, maka kuda akan makan skak, kemudian raja turun dan skak lagi, kemudian raja naik, dan ini yang akan terjadi ya. Putih akan unggul 1 perwira dengan 2 pion. Kemudian akan berlanjut dengan cek, raja naik, dan semua akan baik-baik saja dan keunggulan 1 perwira ya. Tetapi Caruana melewatkan langkah tersebut dan memilih langkah menteri ke petak B1. Ini membuat keadaan langsung seimbang ya, hanya unggul tipis Caruana. Magnus melanjutkan dengan raja ke petak G7, pion didorong, kemudian benteng aktif ke peta E8, gajah ke petak G3, kemudian pion didorong ke petak G5, ancam benteng, benteng bergeser, dan kemudian benteng menguasai lajur terbuka di F8. Menteri ke petak B3, sekarang terbalik ya, malah Caruana yang tertekan dan menawarkan pertukaran menteri, dan kita bisa lihat evaluation bar-nya langsung berbalik arah karena Magnus punya jawaban menteri ke petak F1. Kita bisa lihat raja yang sangat terbuka dari putih. Menteri ke petak D5 dimainkan, tapi kemudian skak dilakukan. Great move. Menteri ke petak G2 skak, dan raja hanya bisa turun ya, tidak bisa naik. Kalau naik akan ada jawaban benteng cek, dan tidak ada tempat checkmate ini ya. Jadi raja wajib turun, tapi kemudian datang lagi serangan berupa skak di petak F1, dan pada langkah ini Fabiano memutuskan untuk menyerah karena satu-satunya cara untuk menghindar adalah menutup ancaman ini ya, ditutup dengan gajah, maka menteri akan makan benteng skak, dan ini akan membuat Carlsen menang lah ya kalau dalam posisi seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah game penentu yang membuat Magnus Carlsen menjadi juara. Semua akan Magnus pada waktunya ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja analisa pertandingannya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel N Pasang Chess. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.